warahmatullahi wabarakatuh. Tanam-tanam si daun salam ditanam di kala panas. Siapa yang tak menjawab salam, kudoakan hutangnya gak lunas-lunas. Daun salam bukan sembarang daun salam. Daun salam dimasak dengan kacang panjang. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari Ustaz yang masih laga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ame-ame belalang kupu-kupu. Adik memang mandi diubah air susu. Jawaban salamnya sudah kompak dan seru. Ucapan I love you. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Toba Samosir, izin Ustaz. Yang terhormat Bapak Kepala KUA, Bapak Tenaziran, Bapak Basnas, Bapak-bapak, orang-orang tua kami yang sangat saya hormati dan saya muliakan, serta ibu-ibu yang berhadir di kesempatan yang penuh dengan keberkahan Allah ini. Dan yang sama kita cintai, anak-anak kita yang saleh dan salehah, insyaallah semua kita yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin Pak BKM, aku tak lama-lama ya Pak. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Nanti aku bilang pula ikan kakap, ikan lele, kebanyakan cakap Ustaznya bertele-tele. Yang penting ikan kakap, ikan mujair. Siap cakap? Langsung cair. Cair apa sih? Minumnya cair ya. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guruku pernah berpesan kepada saya, Pak. Bagus jika kau nanti menjadi seorang pendakwah. Jika kau menjadi seorang dai, maka ada 3 hal penting yang harus kau pegang sebagai peganganmu dikala kau menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama, pesan guru saya kepada saya, jangan pernah kau pasang tarif
jangan pernah kau minta kepada jamaahmu untuk memberikan uang kepadamu. Jangan pernah kau minta kepada jamaahmu besar kecilnya besaran nilai dari apa yang telah kau sampaikan kepada mereka. Makanya Pak, aku jauh-jauh datang dari kota Kisaran, datang ke Balige menembus perjalanan yang cukup memakan waktu yang berjam-jam. Lelah tersosan pula aku di Siantar untuk kepala preman Siantar. Sudah Bu, itulah yang membuat aku bisa hadir di sini. Dan insya Allah keikhlasan sudah ditanamkan. Saya tidak akan mengharapkan apa-apa dari apa yang telah saya sampaikan. Kalau dikasih, saya terima. Kalau nggak dikasih, ya parah, ya Pak. Selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, guruku berpesan kepada saya, bagus jika suatu saat kau menjadi seorang pendakwah, jika kau menjadi seorang dai, jangan pernah kau sakiti hati jamaahmu. Maknanya Pak Ustaz, saya bilang. Lalu dijelaskan kepada saya, jika ada satu jamaah yang telah mengundangmu, meskipun itu di tempat yang kecil dan dalam waktu yang bersamaan kau mendapatkan undangan di acara yang jauh lebih besar, maka jangan pernah kau sakiti hati jamaahmu dengan kau tinggalkan jamaah yang kecil demi menghadiri jamaah yang besar. Itulah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Seharusnya hari ini ada tabligh akbar besar di kota Kisaran, tapi saya memilih hadir di kota Balige pada hari ini. Kenapa? Karena saya tak diundang di sana. Selanjutnya, pesan guru saya kepada saya yang ketiga, lamanya kau berceramah jangan kau lihat dari jarum jam yang berputar, tapi lihatlah dari posisi duduk jamaahmu. Jika posisi duduk jamaahmu sudah berganti 3 kali, maka tutuplah ceramahmu. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan asam uratnya ketimbang mendengar ceramahmu. Tadi perhatikan aku masuk Pak, duduk aku di sini, aku tengok ibu-ibu ini dua kali ya ganti posisi duduk. Sekali lagi ganti, tutup lagi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tiada ungkapan kata yang layak dan pantas untuk kita ucapkan selain kalimat tasbih tahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah dipersatukan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan tempat inilah yang kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasannya kita pernah duduk bersama, kita pernah duduk bersama di majelis ilmu ini, berdoa dan bermohon kita kepada Allah. Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah kumpulkan dan satukan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu banyak Bapak Ibu nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan dan berikan kepada kita. Sejenak saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita renungkan berapa banyak nikmat yang telah Allah sampaikan dan berikan kepada kita Bapak Ibu. Dari awal kita terlahir ke dunia ini, mungkin hari ini usia kita ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, 40 tahun, bahkan 60, 70 tahun. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa hidup di dunia ini. Sudah seberapa banyak kita gunakan kenikmatan yang Allah berikan itu untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tak banyak di antara kita Bapak dan Ibu, mohon maaf, justru kita ketika kita telah difasilitasi oleh Allah, ketika Allah sudah cukupkan kehidupan kita, ketika Allah sudah berikan nikmat kepada kita, ketika Allah sudah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan harta kepada kita, justru kita gunakan harta, kekayaan, kesehatan yang Allah berikan itu untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanyakan pada diri kita Bapak Ibu, malu kita kepada Allah, betapa zalimnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah cukupkan segala aspek kehidupan kita di dunia ini, justru kita
kita gunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sejenak Bapak Ibu kita puji Allah, di mana Allah sangat mencintai dan menyayangi kita hambanya. Untayan tasbih tahmid yang akan kita ucapkan ini tak sebanding akan besarnya nikmat yang telah sampai kepada kita. Semua yang anak-anak juga soleh dan solehah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la ikhlas hati kita mengucapkan ini Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan tempat inilah kelak yang akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita sampaikan, kelak kita tergolong daripada umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, kita bersatu di rumah Allah yang mulia ini. Kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, yang dinilai semata bahwasannya ini adalah upaya kita untuk membuktikan bahwasannya kita benar-benar mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yakinilah Bapak Ibu bahwasannya yang kita lakukan ini adalah wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita buat Maulid Nabi di tengah perselisihan yang terjadi pada zaman saat sekarang ini Bapak Ibu. Walaupun ada yang mengatakan, paham yang mengatakan bahwasanya peringatan Maulid itu bid'ah, Isra Mi'raj itu bid'ah, doa berjamaah itu bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, final di neraka tempatnya. Tapi hari ini ibu datang di rumah Allah yang mulia ini adalah wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pernah saya berangkat kuliah, kemudian sehingga saya di masjid, kemudian di teras masjid saya duduk, ada orang menghampiri saya. Ditanya saya, dari mana Nak? Saya dari Seberjangkar Pak, mau kuliah di Kisaran. Oh, dia terus Pak itu ngomong sama saya dari Tanjung Balai mau ke Medan. Dalam hatiku nggak tanya aku. Selanjutnya Pak itu ngomong sama aku, dia cerita sama aku, nah nanti ini adalah bulan Maulid kan? Ini adalah bulan Maulid. Nanti akan banyak kita lihat orang-orang Islam ini masuk neraka. Terkejut saya Pak. Akan banyak orang-orang Islam ini masuk neraka. Kupahami wajah wa itu. Aku takut penjaga neraka pula wa ini. Kutanya sama wa itu, kenapa wa? Iyalah orang banyak buat Maulid, banyak buat peringatan Maulid yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Kemudian kutanya sama waktu, jadi Wak, yang peringatan Maulid itu bid'ah ya, sesat ya? Iya, jelas tempatnya di neraka.
Kenapa Wak? Karena tidak pernah dicontohkan Nabi katanya. Waduh, gawat Wak ini. Jadi ku tanya, panitianya Wak masih berakam? Oh, panitianya paling dasar berakam. Oh iya Wak, aku bukan mau telepon Wak, masih SMP ku bilang. Makanya cek kau ngutip lagi. Loh, sekarang enggak ngutip Wak. Nek pangkat sini tak Wak. Aku mula orang inti di maulid Wak. Kau lah masuk neraka. Wah, ya Wak masuk surga kan? Aku bilang sama Wak tuh, Wak dari Tanjung Balai mau ke Medan naik apa Wak? Naik mobil kan? Wak jual mobil Wak belikan unta ke Tanjung Balai, Wak dari Tanjung Balai ke Medan naik unta. Beol di jalan unta Wak tangkap polisi Wak bilang. Kan Rasul nggak pernah naik mobil. Loh, ini bukan perkara itu, nggak nyambung cerita kita ini. Intinya apa Bapak Ibu? Jangan kita gampang menyalahkan dan mengoreksi ibadah orang lain. Jangan kita gampang memvonis seseorang itu masuk ke dalam neraka. Ketika kita berani memvonis seseorang itu masuk ke dalam neraka, coba ambil cermin di hadapan kita, bercermin kita. Layakkah diri ini untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Ini kadang-kadang banyak wirid pun ya Pak, sesat, tidak pernah dicontohkan Nabi. Wirid bro adalah ajang silaturahmi kita. Tak mungkin kita bisa duduk dengan jiran tetangga kita. Tak mungkin kita bisa berkumpul dengan jiran tetangga kita kalau kita tidak wirid Bapak dan Ibu. Wirid itu adalah ajang silaturahmi yang dibaca Yasin, Tahtir, Pangkal Baqarah, Akhil Baqarah, Asmaul Husna. Walaupun 27 tahun wirid ke hafal. Ya Bu, walaupun 27 tahun kita wirid ke hafal Asmaul Husna. Udah masuk ujung-ujung al-wadudul majidul ba'idul sa'idul haqqul wakilul qawiyul matinul waliyul hamidul muhsil mubadibul mu'id. Masuklah partai gerbong Indonesia. Basir. Itu kita. Selanjutnya yang dibaca tahlil. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal-abdalnya zikir la ilaha illallah. Kita doa. Gak ada yang salah dari wirid. Wirid itu adalah ajang silaturahmi kita. Tapi yang salah adalah orang yang wirid. Kita baca Yasin, selangkah dua langkah kita keluar dari rumah orang yang kita datangi, bilang pahala itu berapa? Tadi lontongnya jipen, tak ada sebelumnya. Jadi itu rokoknya pun lontongnya. Udah gitu udang-udangan kecil nyamuk. Itu bukan orang kecil itu. Aku yang udah bertandai kalau ada tempat wakona gitu lah itu. Kalau kita dapat. Itu. Selanjutnya dalam wirid ini Bu, ajang silaturahim kita. Ajang kita untuk menyambung tali silaturahim. Ada kadang kemalangan kita datang, jenguk orang sakit kita datang. Anggota sakit ketua udah dengar kabar. Apa? Bu Maimunah, Om Nama di rumah sakit. Udah lama, udah seminggu sakit apa? Informasinya komplikasi ketua. Komplikasi apa? Gula sama panu. Kepala manunya disebutkan. Iya Ustaz. Iya ketua, biar agak lebih marah kan. Yaudah datang kita jenguk. Ini adalah ajang silaturahim kita Bapak Ibu. Makanya pahami dari apa yang kita lakukan itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tumbuh kecintaan di dalam hati kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran Rasulullah, ada yang tahu? Anak-anak ada yang tahu? 12 Rabiul Awal. Rasulullah dilahirkan ke permukaan bumi ini pada subuh Senin 12 Rabiul Awal. Allah Subhanahu wa ta'ala utus dua wanita salihah, yaitu Asiyah dan Maryam, untuk membantu persalinan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal ibu siapa Asiyah dan Maryam?
Asia dan Maria adalah wanita soleha yang hidup jauh dari kehidupan dan zaman Rasulullah, tapi ia diutus Allah untuk membantu persalinan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asia adalah istri Fir'aun laknatullah alaih, seorang Fir'aun, seorang raja, seorang penguasa, seorang pemimpin, seorang suami yang durhaka luar biasa kepada Allah, tapi dia memiliki istri yang soleha. Allah mengutus Asia ibunda untuk membantu persalinan baginda Rasulullah Muhammad SAW bersama Maryam. Maryam adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam, seorang wanita soleha yang jarang untuk melangkahkan kakinya keluar rumah, tidak pernah menikah, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, lebih memperbanyak fitrah berzikir kepada Allah. Tapi atas izin Allah, atas kekuasaan Allah, Maryam hamil, itulah lahir Nabi Isa alaihi salam. Ketika Nabi Isa alaihi salam dilahirkan, Nabi Isa dilahirkan tanpa sosok seorang ayah. Maryam tidak mempunyai suami. Itulah kenapa banyak hari ini anak-anak gadis yang tidak mau kalah sama Maryam. 3 bulan 3 melahirkan bulan 6. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari kita. Pertama, kenapa dalam kelahiran Rasulullah itu Allah utus Asia dan Maryam? Kenapa? Karena setiap bayi yang lahir ke permukaan bumi ini Bapak Ibu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Pelajaran kepada setiap orang tua, pelajaran kepada seorang ibu, kepada bapak, kepada kita semua, bahwasannya ketika istri kita akan melahirkan, ketika ibu kita akan melahirkan, maka tanamkan prinsip bahwasannya yang menyentuh anakku pertama kali adalah bidan yang harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita enggak, Bu. Udah lahir nyawa, alhamdulillah udah. Apa anaknya laki-laki? Siapa bidannya? Udah gantung. Orang yang tidak, mohon maaf, orang yang tidak pernah mandi wajib menyentuh anak kita, menyentuh bayi yang fitrah dan suci. Ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu, bahwasanya Allah utus Asia dan Maryam untuk membantu persalinan Rasulullah adalah untuk membuktikan bahwasanya setiap bayi yang terlahir ke permukaan bumi ini adalah suci. Kemudian tumbuhlah anak-anak kita. Yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita hari ini Bapak Ibu adalah akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenalkan mereka kepada Rasulullah. Kenalkan mereka kepada kepribadian akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yakin dalam hati kita, jika kita sudah menanamkan akhlak baginda Rasulullah dalam keseharian mereka, dalam kehidupan mereka, maka jangan khawatir Bapak Ibu, 20 tahun, 30 tahun mendatang akan datang, Balige ini, masjid ini akan dipegang oleh orang-orang yang cinta pada Allah dan Rasulullah. Ini pelajaran bagi kita semua Bapak Ibu. Makanya mari tanamkan kepada anak-anak kita, karena ini adalah qurratu ayun, penyejuk hati, pelanjut cerita, penerus sejarah kita. Wajah-wajah inilah yang telah akan menggantikan kita, menggantikan Bapak Ibu, menggantikan Bapak Bupati, menggantikan Bapak Ketua MUI, KUA, dan sebagainya. Inilah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Maka bersyukur Bapak Ibu hari ini yang memiliki anak yang hari ini duduk di hadapan kita semua. Mereka ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemuliaan didapatkan oleh anak yang belajar Al-Quran.
guru yang mengajarkan Al-Quran, orang tua yang mengutus anaknya untuk berangkat mengaji Al-Quran. Ketika anak ini berangkat dari rumah Bapak Ibu untuk menuntut ilmu agama, untuk bisa membaca Al-Quran, maka yakin dan percaya Bapak Ibu, segala kekurangan rezeki akan Allah hadirkan kepada keluarga kita. Tidak hanya itu Bapak Ibu, orang tua yang memiliki anak yang membaca Al-Quran, sibuk membaca Al-Quran, ketika orang tua mereka sudah tiada kembali kepada Allah, malu malaikat Allah Bapak Ibu untuk mensiksa orang tua yang anaknya sedang melantunkan Al-Quran, apalagi menghafalkannya. Dalam hadis dikatakan, kelak akan ada orang tua yang dipakaikan mahkota kemuliaan yang sinarnya lebih terang dari sinar matahari. Terheran-heran orang ini. Terheran-heran orang tuanya, Pak. Aku dulu gak pernah sholat jarang, sedekah jarang. Tapi kenapa ya Allah Engkau berikan penghargaan ini? Ini adalah penghargaan dari anakmu yang telah berhasil menghafalkan Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Demi Allah, Allah yang akan langsung Bapak Ibu memakaikan mahkota kemuliaan kepada orang tua yang memiliki anak penghafal Al-Quran. Makanya banyak hari ini di mana-mana berdiri tahfiz Quran, berdiri rumah tahfiz Quran, karena mereka akan menyiapkan pemimpin-pemimpin yang cinta kepada Al-Quran, pemimpin-pemimpin yang cinta kepada Allah, pemimpin-pemimpin yang cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita lihat di TV Bapak Ibu, subhanallah, tersentuhnya kita ketika kita melihat kekuasaan Allah dan keajaiban Allah itu nyata Bapak Ibu. Al-Quran itu adalah benar-benar mukjizat, mukjizat terbesar milik umat Islam yang diwariskan kepada kita semua. Kita melihat melalui tayangan televisi Bapak Ibu, anak 4 tahun buta matanya, tidak dapat melihat, tapi siapa sangka di dalam hatinya tertulis lembaran demi lembaran Al-Quran. Ia hafal Quran 30 juz. Bahkan kemarin kami kedatangan tamu dari Lombok, yaitu Nazar, Hafiz Indonesia RCTI 2019 Bapak Ibu. Anak ini divonis dokter lumpuh otak, seumur hidup di kursi roda. Lumpuh otaknya, tidak mampu mengendalikan dirinya, tubuhnya, sehingga menggerakkan sendok Bapak Ibu, sendok di tangannya. Ini arahnya kemana? Dia tidak bisa, dia tidak tahu untuk meletakkan sendok ini arahnya kemana. Tapi atas izin Allah, ia mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz, lengkap dengan halamannya, lengkap dengan nomor suratnya, bahkan lengkap dengan artinya, dan lengkap dengan 812 hadis. Ini adalah kekuasaan Allah Bapak Ibu. Jangan ragu kita ketika kita menitipkan anak kita di rumah Allah yang mulia ini untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena tanamkan prinsip dalam hati kita Bapak Ibu, ketika kita telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harapkan ada kedua tangan yang menghadap ke langit seraya menangis dan meneteskan air mata, bermohon untuk keampunan dosa ayah dan ibunya. Inilah anak-anak yang kita harapkan Bapak dan Ibu. Makanya mari kita bantu, kita dorong semangat anak-anak kita, kita dorong semangat, kita berikan motivasi kepada mereka agar mereka lebih semangat untuk lebih mencintai Al-Quran. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di kesempatan yang berbahagia ini, tema kita adalah meladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita meyakini dalam hati kita Bapak dan Ibu bahwasanya sebaik-baik contoh, sebaik-baik idola itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sedikit pun dari bagian kehidupan Rasulullah yang tak enak untuk kita ceritakan. Tak ada sedikit pun dari bagian kehidupan Rasulullah yang tak enak untuk kita dengar. Makanya waktu 1 hari 1 malam itu tidak akan pernah cukup untuk menceritakan
menceritakan bagaimana kepribadian dan akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Aisyah ditanya bagaimana Aisyah akhlak Rasulullah itu. Akhlak Rasulullah itu khuluqul Quran. Al-Quran itu adalah akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kepada kita Bapak Ibu bahwasannya Rasul itu adalah seorang suami, Pak. Seorang suami yang sangat baik kepada keluarganya, yang sangat sayang kepada istri-istrinya, sangat cinta kepada istri-istrinya. Itulah yang membuat Siti Khadijatul Kubra itu sangat mencintai dan menyayangi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ibu-ibu perlu mencontoh kepribadian Siti Khadijah sebagai seorang istri, dan bapak-bapak perlu mencontoh kepemimpinan Rasulullah sebagai seorang suami. Mereka adalah sepasang suami istri Bapak Ibu yang cinta dan sayangnya kepada Allah itu luar biasa Bapak Ibu. Satu kali Rasul duduk di kursi, kemudian datang Khadijah duduk, kemudian Rasul datang. Rasul terbaring di atas pangkuan Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Ketika itu Khadijah memandang wajah Rasulullah yang amat letih karena memperjuangkan agama ini Bapak Ibu. Ini pelajaran. Kemudian Khadijah berkata, Rasul berkata kepada Khadijah, "Kenapa kau menatapku sebegitunya kali wahai istriku?" Kemudian Khadijah menatap Rasulullah sambil menangis dan meneteskan air mata tanpa terasa jatuh air mata Khadijah di pundakku. Kemudian ini membuat Rasul bertanya kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Tidakkah engkau senang bersuamikan aku Muhammad? Menyesalkah engkau telah menikah kepadaku Muhammad?" Lalu apa jawab Khadijah diberikan? "Ya Rasulullah, tak ada satu manusia pun yang menyesal ketika menikah denganku. Dan ketika aku ditanya apakah menyesal pernah menikah denganmu, aku tidak pernah menyesal, ya Rasulullah." Kemudian Rasul berkata kepada Khadijah, "Khadijah, dahulu engkau adalah wanita bangsawan, engkau dimuliakan orang, dihargai orang. Tapi setelah engkau menikah denganku, kemuliaan itu hilang, kehormatan itu hilang. Engkau dulu memiliki harta kekayaan, tapi setelah engkau menikah denganku, habis seluruh harta kekayaanmu. Apakah engkau menyesal wahai Khadijah?" Lalu apa jawab Khadijah? Sambil menangis ibundaku. Perhatikan jawaban istri salihah ini. Ia menangis di hadapan Rasulullah sambil mengatakan, "Dahulu aku memang wanita bangsawan ya Rasulullah. Aku dimuliakan orang, tapi setelah aku menikah denganmu, kemuliaan itu hilang. Dahulu aku memiliki harta kekayaan, tapi setelah aku menikah denganmu, seluruh harta kekayaan itu telah habis untuk engkau pergunakan dalam menyebarkan agama Allah ini. Namun sekarang aku tidak mempunyai apa-apa lagi ya Rasulullah. Aku tidak mempunyai apa-apa lagi selain pakaian yang melekat di tubuhku ini. Aku tidak tahu ya Rasulullah seberapa panjang umurku. Yang aku khawatirkan ya Rasulullah, ketika aku telah wafat nanti, aku telah meninggal dunia nanti, sedangkan dakwamu, perjuanganmu itu belum selesai, maka apa yang harus aku korbankan ya Rasulullah?" Lalu apakah Rasulullah? Khadijah melanjutkan perkataannya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika aku wafat nanti, sedangkan perjuanganmu untuk Allah belum selesai, maka kau galilah lubang kuburku, jadikanlah tulang belulangku sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi lautan, untuk engkau menyeberangi sungai, agar engkau bisa menyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala." Subhanallah. Begitu pengorbanan Khadijah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pelajaran bagi kita itu, bahwasannya
kewajiban kita untuk mensupport seorang suami. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita singkat ini. Dan lagi dah cukup. Sebelumnya agar kecintaan itu tumbuh